Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Kang Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas, kula kata tanglet Allah yang jengleh terjengleh niku ya apa, Mas? Napa kula betuk kalawan urip niki napa ya apa, Mas? Nomor 2 ya tentang proses tunggal pun ahad niku, Mas. Kati napa, Mas? Nyuwun tulung kula, Mas. Nggih niku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang dimaksud Allah jengleh, Allah nyata kuwi bagaimana? Selama di dalam hati kita kewujudan masih muncul kewujudan diri manusia kita, maka yang jengleh, yang nyata pasti diri manusia kita dan dunia. Yakni makhluknya lah yang jengleh. Akan tetapi pasti Allahnya gaib, ora wujud, ora nyata. Bagaimanakah cara menjenglehkan Allah di dalam hati kita? Maka cara untuk menjenglehkan, menyatakan Allah sebagai Tuhan di hati kita adalah bertaubatlah dari selama ini kitalah yang menjadi Tuhan. Selama ini kan yang wujud kita. Selama ini rasanya seolah kitalah yang wujud, kitalah yang hidup, kitalah yang kuasa, dan kitalah yang nyata. Karena selama ini kita belum mengenali, belum ma'rifat kepada hakikat diri sejati kita sendiri. Siapakah diri manusia ini? Bila kita sudah mengenali siapa hakikat diri manusia kita ini, maka pastilah Allah nyata jengleh bagi kita. Jadi untuk mengenal Allah supaya Allah itu jengleh, maka man arafa nafsahu, barang siapa mengenal hakikat diri sejati manusianya yang tak wujud, yang tak hidup, yang tak kuasa, seluruhnya teraplikasi di dalam sifat muhalnya Allah, kebalikan dari sifatnya Allah. Itulah posisinya manusia. Maka persembahkan kembali, tetapkanlah kembali sifat Allah kepada Allahnya. Yakni siapakah Allah itu? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tiada Tuhan yang berhak disembah, dialah hidup yang kekal lagi terus menerus. Jadi tetapkanlah dalam hati kita ketiadaan wujud diri manusia kita. Tetapkanlah di hati kita kematian diri manusia kita. Tetapkanlah di dalam hati kita ketidakkuasaan diri manusia kita. Jadi tetapkanlah bahwa wujud ini Allah, bahwa hidup ini Allah,
bahwa kuasa kehendak kuat ini Allah ini dipatrap di dalam hati, karena ini babakan hati. Simpanlah kepahaman ini di hati masing-masing diri manusia kita. Itulah cara bertuhan, yakni pergerakan badan ini bergerak hanya bila diutus oleh Allah, bila dihidupi oleh Allah. Marilah kita saksikan jengleh-jenglehnya Allah, kenyataan Allah. Bila kita sudah menetapkan hidup ini Allah, maka nyatalah seluruh apa-apa ciptaan Allah. Ketika mata memandang apapun, itulah wujud nyata jenglehnya Allah, wujud nyatanya Allah. Bila hidup tak ada, apakah segala sesuatu yang kita pandang akan wujud? Wujudnya segala sesuatu yang kita pandang, nyatanya segala sesuatu yang kita lihat, kan karena jenglehnya hidup. Jadi yang jengleh-jengleh, yang jelas itu segala sesuatu ataukah hidup, ataukah Allah. Bila kita mentuhankan diri manusia kita, maka yang kita pandang hanya ciptaan, hanya makhluknya. Segala sesuatu itulah makhluk. Karena selama ini Allahnya masih gaib. Yang wujud manusianya menjadi Tuhan. Karena yang dicintai oleh manusia itu adalah dunia. Namun bila di hati sudah jengleh-jengleh, sudah nyata bahwa hidup ini Allah, maka memandang segala sesuatu sudah tidak memandang segala sesuatunya. Ketika memandang apa-apa dan siapa-siapa, maka hati sudah tidak memandang apa-apa dan siapa-siapanya. Namun hati menyaksikan hiduplah yang menciptakan apa-apa dan siapa-siapa. Hiduplah yang menciptakan dan mengadakan segala sesuatu yang diciptakannya. Jadi hadirnya apa-apa yang kita lihat, jadi hadirnya segala sesuatu yang kita pandang, semua karena ciptaan hidup. Kun fayakunnya Allah, kekuatan Allah, kesaktian Allah. Tanpa adanya Allah, tanpa adanya hidup, maka tidak akan jengleh-jengleh badan-badan kita. Tidak akan jengleh-jengleh apa yang kita pandang. Tapi selama ini kita hanya memandang kepada makhluk. Jadi, maka gaiblah Tuhannya, penciptanya gaib. Namun, bila kita sudah nyatakan kewujudan penciptanya, yaitu Allah urip, maka ketika kita melihat apa-apa dan siapa-siapa, yang nyata hanya Allah nyala yang mewujudkan segala sesuatunya. Jadi lebih wujud mana segala sesuatu itu dengan hidup. Nah, nyata bukan bahwa hiduplah yang lebih wujud daripada dirimu. Allah lah yang lebih wujud daripada badanmu. Allah lah yang lebih wujud daripada apa-apa dan segala sesuatu yang engkau pandang. Kira-kira bisa dipahami, sobat? Yang dimaksud ahad itu adalah ketika di dalam hati kita kewujudan. Yang dimaksud ahad itu adalah ketika di dalam hati kita
kewujudan diri manusia kita, kehidupan diri manusia kita, kekuasaan diri manusia kita sudah pada hancur lebur, sudah kiamat. Yang ada hanya wujudullah, yang ada hanya hayatullah. Jadi inilah yang disebut ahad, yang ada hanya Allah. Kemakhlukannya sudah tiada, sudah fana. Jadi memandang apapun yang ada hanya pandangan Allah. Mendengar apapun yang ada hanya pendengaran Allah. Beraf'al, bertindak tanduk apapun yang ada hanya af'alullah. Jadi inilah yang disebut ahad. Meskipun kita memandang manusia, maka kita sudah tidak memandang manusianya. Akan tetapi yang mewujudkan manusia yang kita pandang itu siapa? Allah, bukan? Hidup, bukan? Tanpa adanya Allah, tanpa adanya hidup, maka seluruh manusia tak akan bisa kita saksikan. Tanpa Allah, tanpa hidup, kita pun tidak akan terlahir ke dunia ini. Jadi maksudnya ahad adalah leburnya kewujudan diri manusia kita di dalam lautan hayatullah. Demikian Kang Mas. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Qul, katakanlah Muhammad kepada seluruh manusia, huwa, dialah hidup, Allahu, yang bernama Allah itu adalah ahad, esa, tunggal. Jadi yang disebut Allah itu adalah hayatullah, hidup yang tunggal. Tiada hidup kecuali hayatullah. Begitu Kang Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Mas. Kalau kata tanglet tentang as-sholatu khairun minan nom, nomor kali tentang anak soleh niki opo Mas. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. As-sholatu khairun minan naum. As-salatu khairun minan naum. Salat itu lebih baik, lebih afdal daripada tidur. Ini kalimat yang ada di azan setiap subuh. Menurut babakan ilmu syariat, menurut sebagian kebanyakan manusia, yang dimaksud sholat lebih baik, lebih afdol daripada tidur itu adalah dinilai secara badaniyahnya, yakni sholatnya badaniyah dan tidurnya badaniyah. Karena memang sholat subuh secara badan ini lebih baik daripada tidur, lebih baik daripada orang yang tidak sholat secara syariatnya, secara badaniyahnya. Karena di dalam babakan syariat yang dinilai sebuah ibadah, yang dinilai sebuah sholat, yakni menilai gerakan badaniyahnya. Gerakan badannya lah yang dinilai di sisi syariat. Melihat badan-badan yang sholat, ya disebut orang itu sholat. Melihat badan-badan yang tidur, ya disebut orang itu tidur. Ini babakan syariatnya.
Karena selama ini manusia mayoritas menyembah, memberhalakan badan-badaniahnya sebagai penguasa, sebagai Tuhan yang mampu mengerjakan sholat secara syariat, secara badaniah. Namun praktek hatinya masih linafsi. Ini sholatku, ini ibadahku, hamba. Jadi pada intinya, jika masih duduk di syariat, pasti praktek kondisi hatinya bilang, meskipun hatinya bilang lillahi ta'ala, akan tetapi kebanyakan manusia tersesat kepada linafsi. Jadi, kebanyakan manusia mengaku-akui bahwa ini sholatku, ini ibadahku, ini hidupku, dan sebagainya. Padahal di dalam doa iftitah sudah dinyatakan oleh Allah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semuanya hanya miliknya Allah, bukan miliknya hambanya. Jadi pada intinya masih teraku-akui oleh hambanya bila masih duduk di dalam syariat. Karena di dalam syariat itu Allahnya gaib, tidak wujud. Allahnya tiada, tidak nyata. Coba kita buktikan. Persyaratan menyembah Allah di dalam syariat kan wajib Allahnya wujud dan wajib hamba yang menyembah juga wujud. Jadi ada Allah, ada hamba, ada khalik, ada makhluk. Ini persyaratan menyembah. Akan tetapi buktinya selama ini kira-kira kita jika sedang sholat, apakah Allahnya ada? Ketika kita ibadah, apakah Allahnya ada? Apakah Allahnya wujud? Kan tidak. Yang wujud hanya diri manusia kita sendiri sebagai pelaku di dalam sholat dan sebagai pelaku di dalam seluruh ibadahnya. Nah, bila Allahnya tidak wujud selama ini, berarti kan persembahan kita selama ini seluruhnya dimulai sejak detik akil balai sampai setua ini kan gagal. Gagal maksudnya tidak sesuai persembahannya karena tidak menyembah Allah. Selama ini kita hanya menyembah yang wujud. Siapakah yang wujud selama ini ketika kita sholat, ketika kita beribadah? Kan diri kita dan dunia yang kita saksikan di dalamnya. Inilah yang kita tuhankan selama ini. Berhala-berhala yang ada di hati inilah yang selama ini kita tuhankan. Karena di dalam syariat sudah didoktrin bahwa Allahnya gaib, tiada, tidak nampak, tidak wujud. Inilah kegagalan persembahannya. Karena selama ini tidak menyembah Allah, melainkan menyembah hawa nafsunya sendiri. Bagaimanakah cara menyembah Allah? Bagaimana mungkin kita bisa menyembah Allah sedangkan Allahnya gaib, tiada? Dan bagaimana mungkin kita bisa menyembah Allah sedangkan diri kita belum kenal Allah? Nah, ini namanya kan tersesat. Tersesat dari Allahnya. Akhirnya hawa nafsu mengaku-akui sebagai Tuhan penguasa di dalam sholat dan ibadah. Akhirnya praktek hatinya bukan lillahi ta'ala lagi, yakni linafsi. Ini kekuasaanku, sholatku, ibadahku, dan sebagainya.
inilah yang disebut hati yang lalai, yakni hati yang tidur. As-salatu khairum minan naum. Hati yang sholat bagaimana? Kondisi hati yang sholat itu, yakni hati sudah mengenal siapa Tuhan yang disembahnya. Awaluddin ma'rifatullah, yakni awal sebuah agama, baik agama apa saja. Sebelum beragama, yakni kita wajib mengenal makrifat kepada Tuhan yang akan disembah. Mana mungkin kita bisa menyembah kalau kita tidak mengenal Tuhan yang kita sembah. Jadi makrifat mengenal Allah itulah yang dimaksud agama. Jadi saya di sini tidak menyebutkan agama, nama-nama agamanya. Nama-nama agamanya. Akan tetapi awaluddin, awal suatu agama adalah mengenal Allah, bermakrifat kepada Allah, tahu Allah, pernah berjumpa dengan Allah. Di dunia ini, pada anggapan orang-orang yang masih duduk di syariat, mana mungkin bisa berjumpa Allah, mana mungkin bisa bertemu dengan Allah, sedangkan Allah gaib, Allah tiada di hatinya. Kata orang yang masih duduk di tahapan syariat seperti itu. Karena selama ini Tuhan yang dituhankannya adalah dirinya sendiri, hawa nafsunya sendiri, setan dan iblisnya sendiri sebagai Tuhannya. Karena setan dan iblis itu adalah musuh-musuhmu yang nyata, kata Allah. Akan tetapi selama ini kita meyakini, mengakidahi bahwa setan iblis itu gaib. Mana mungkin kita bisa berperang dengan makhluk gaib. Maka kita jika kita ingin berperang dengan iblis dan setan, maka wujudkanlah, maka nyatakanlah setan dan iblisnya agar kita bisa berperang. Jadi sebenarnya siapakah iblis dan setan itu? Yang nyata itu, iblis dan setan itu adalah diri kita sendiri selama ini yang menggaibkan Allah dan yang mewujudkan diri manusia kita. Kitalah iblis dan setan itu. Nah, nyata bukan? Nyata sekali. Kitalah, diri kitalah yang merasa wujud inilah yang wajib diperangi. Dikembalikan kepada hakikat sifat sejati diri manusianya yang gaib, yang tak ada, seluruhnya ada di dalam sifat muhalnya Allah. Jadi pada intinya manusia itu wajib bersifat kebalikan dari sifatnya Allah. Jangan manusianya yang jadi Allah. Selama ini kan kita yang merasa jadi Allah, kita tidak terasa. Semua sifat-sifat Allah yang harus dimiliki oleh Allah, kita akui, kita kuasai sebagai sifat diri kita. Kita merasa yang wujud, kita merasa yang hidup, kita merasa yang berilmu, kita merasa yang berkuasa, kita merasa yang berkehendak, kita yang merasa bisa melihat, kita yang merasa bisa mendengar, kita yang bisa merasa bisa berkata-kata. Nah, semua itu kan sifatnya hanya Allah lah yang wajib memiliki. Akan tetapi selama ini kita telah mengaku-akui bahwa seluruh sifat Allah itu sifat manusia kita. Nah, berarti yang merasa jadi Allah itu orang-orang yang masih duduk di syariat ataukah orang-orang yang sudah berhakikat. Nah, Anda bisa resapi sendiri, Anda bisa tafakuri sendiri di dalam hati Anda, di dalam hati kita semua. Siapakah sebenarnya yang selama ini berposisi, berkedudukan sebagai Allah? Maka dari itu, ketika kita berkedudukan sebagai Allah, maka pasti Allah kita gaibkan, kita tiadakan.
Karena selamanya hawa nafsu ini tidak rela dan tidak ridho menyembah kepada Allah. Karena hawa nafsu ini selalu ingin jadi Allah, selalu ingin jadi Tuhan. Segala bentuk apa yang dilakukan badan adalah dikuasai oleh hawa nafsunya lah yang merasa berkuasa atas seluruh tindak lakunya badan. Nah, inilah yang disebut orang yang masih tidur, belum sholat di sisi Allah. Bagi hamba yang sudah sholat di sisi Allah, maksudnya hamba sudah mempersembahkan kembali apa-apa yang bukan miliknya kepada Allah, yakni sifat wujud sudah dipersembahkan kepada Allah, sifat hidup sudah dipersembahkan kembali kepada Allah, sifat kuasa sudah dipersembahkan kembali kepada Allah. Inilah akhirnya hambanya sudah kembali kepada hakikat diri manusianya yang tiada, yang gaib. Jadi kebalikannya dengan yang dulu. Dulu Allah gaib, manusianya lah yang wujud, tapi kini kembali Allahnya yang wujud dan manusianya yang gaib. Sebagaimana dulu ketika Allahnya digaibkan, sama rasanya. Ketika Allahnya wujud, maka manusianya yang gaib, yang tiada. Beginilah maksudnya as-salatu khairum minan naum. Pertanyaan yang berikutnya adalah anak yang soleh. Apakah yang disebut anak soleh itu? Anak soleh menurut babakan syariatnya pasti menyaksikan badan-badan inilah yang disebut soleh. Bila badan-badan anak itu rajin sholat ke masjid, bakti kepada kedua orang tuanya, selalu menghormati kedua orang tuanya secara badaniah, maka inilah yang disebut anak yang soleh. Anak yang soleh menurut syariatnya, menurut tindak laku badaniahnya. Karena yang menilai anak soleh itu kan orang yang memandang badan-badannya. Oh, anak ini rajin ibadah, rajin ke masjid, rajin ngaji, bakti kepada orang tua. Yang dinilai kan masih badaniahnya di sisi syariat. Akan tetapi di sisi hakikatnya, Allah tidak memandang laku badaniahmu, Allah tidak memandang wajahmu, Allah tidak memandang ilmu dan amalmu, Allah tidak memandang nasab-nasab kemuliaanmu di sisi manusia. Akan tetapi Allah hanya memandang kondisi hatimu. Di dalam hatimu yang menjadi Tuhan, aku kata Allah ataukah dirimu yang wujud. Nah, bila dirimu yang wujud, maka pasti aku gaib kata Allah. Jadi yang menjadi Tuhan kan akhirnya diri manusianya sendiri, hawa nafsunya sendiri. Meskipun kelihatannya badan-badannya sholat, meskipun kelihatannya badan-badannya ibadah secara syariatnya, akan tetapi praktek laku kondisi hatinya masih linafsi lillahi ta'ala. Itu bukan disebut sholat dan ibadah di sisi Allah. Karena niatnya masih belum lillahi ta'ala, tidak sesuai dengan perintah Allah dan perintah Rasulullah, yakni hati selalu mengkondisikan lillahi ta'alanya. Karena para nabi dan para rasul itu membawa iman tauhid, yakni hati selalu mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah. Jadi yang disebut anak soleh itu bila hatinya sudah berla ilaha illallah, segala tindak lakunya badanianya tiada yang menguasai kecuali Allah. Inilah hati yang lillahi ta'ala. Inilah yang disebut anak soleh. Inilah yang disebut amal soleh di sisi Allah. Karena segala gerak tingkah lakunya sudah menjadi af'alnya Allah. Bagaimana mungkin Allah menolak amalnya sendiri, af'alnya sendiri.
Inilah yang dimaksud amal soleh yang praktek hati sudah lillahi ta'ala. Begitu Kang Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Gi kate tanglet maneh tentang as-sholatu tanha fahsya wal mungkar. Nomor kali napa salat niku kok dibirjik, Mas? Napa asar 4, duhur 4, napa kok subuh 2, kok gak subuh 3 gitu, Mas? Dia apa Mas mutasabihatnya? Nggih nyuwun Mas kula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, pengertian inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar di sisi syariatnya pastilah yang dinilai adalah sholat secara badaniah, yaitu orang-orang yang sholat. Apakah mungkin? Apakah semua orang yang sholat itu pasti tanha anil fahsya'i wal munkar, terlindung dari perbuatan keji dan mungkar? Bila hanya yang sholat hanya badannya, yang berpuasa hanya badannya, coba Anda pandang sendiri, Anda pikirkan sendiri, bagaimana mungkin banyak orang-orang yang berbuat keji dan mungkar, padahal orang itu juga sholat secara badaniah, juga puasa secara badaniah, akan tetapi perilakunya masih fahsya wal mungkar, keji dan mungkar hatinya. Karena apa? Karena sesungguhnya hatinya belum sholat, hatinya belum beribadah. Yang diutamakan adalah ibadahnya lahir, ibadahnya badaniah, ibadah di sisi syariat saja. Karena apapun ibadahnya syariat pasti akan terjebak di dalam pekerjaan keji dan mungkar. Contoh, ketika kita belum mengenal Allah, pastilah meskipun kita beribadah, pastilah meskipun kita sholat, niat hati kita pasti terjebak di dalam linafsi, bukan lillahi ta'ala. Linafsi, ini sholatku hamba, ini ibadahku hamba. Maka pengakuan yang seperti ini, linafsi ini, inilah fahsya wal mungkar, kekejian dan kemungkaran. Meskipun kelihatannya badan-badannya sholat, akan tetapi hatinya mensekutukan Allah dengan diri manusianya, mensekutukan hidup Allah dengan hidup diri manusianya. Inilah fahsya wal mungkar, kekejian dan kemungkaran kepada Allah. Karena Allah itu mainnya hati, hanya memandang hati, hanya menilai hati, tidak menilai laku badaniahnya. Marilah kita kenali Allah. Agar apa? Agar seluruh sholat dan ibadah kita mencapai makom lillahi ta'ala, yakni ridho dan rela menyembah Allah, agar kita terhindar dari fahsya wal mungkar secara dohir dan batin. Mari kita kenali Allahnya dahulu. Siapa sih Allah itu? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, dialah Tuhan yang berhak disembah.
tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali dialah hidup yang kekal, lagi terus-menerus menghidupi seluruh ciptaannya. Jadi nyatakanlah di dalam hati kita bahwa hidup ini Allah. Inilah yang dimaksud lillahi ta'ala. Ketika kita sedang sholat, kita nyatakan di dalam hati kita bahwa yang mensolatkan badan ini Allah, bahwa yang mengibadahkan badan ini Allah. Inilah yang dimaksud lillahi ta'ala. Maka pastilah bila manusia mengerjakan sholat yang seperti ini, yang praktek hatinya sudah lillahi ta'ala, maka inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan buruk dan mungkar, keji dan mungkar. Mungkar kepada Allah, ingkar kepada Allah. Nah, inilah yang dimaksud sholat. Sholat mengingat Allah, yakni mengingat bahwa Allah lah yang berkuasa atas tindak tanduknya badan-badan ini. Untuk pertanyaan yang kedua, yakni kenapa sholat subuh, duhur, asar, maghrib, isya kok beda-beda rokaatnya? Sekarang simpel saja, kita tidak usah membahas tentang banyaknya rokaatnya. Yang kita bahas adalah laku hati di dalamnya, kondisi hati ketika kita melakukan sholatnya. Itu yang utama daripada kita membahas tentang rokaat-rokaat itu. Kerjakanlah syariat badaniahnya dan kerjakanlah makrifat hati kita. Kita sholat secara badaniah, hati pun sholat secara hakikiahnya. Hati tetap menyaksikan hiduplah yang menguasai seluruh syariat-syariatnya badan. Hiduplah yang mengutus badan, hiduplah yang mempergerakkan badan. Sejak dari tanah sampai menjadi bayi hingga kini tetaplah Allah sebagai pembimbingnya, sebagai yang mencukupinya. Demikian Kang Mas. Nggih, matur suwun Mas. Kula sampun paham. Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.